Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kenapa? Karena ayat ini penting. Di kantor bupati, apabila ada kebijakan Pak Bupati yang harus diulang-ulang tiap Jumat, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini dibacakan khatib tiap Jumat, berarti ayat ini sangat penting. Dan ayat ini rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Weh, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja is dead, rakyat biasa mati, janda mati. Kencangnya. Semua mati. Ustadz mati. Di belakang sedikit. Kalau Ustadz duluan siapa yang ceramah? Tapi kalau saya ibu tidak ada urusan. Ibu-ibu duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang ibu duluan boleh juga. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam? Banyak. Siapa mereka? Contoh jangan marah. Contoh aja dicontoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Oh, didapat sama polisi. Jangan lari. Lari dia ini tukang judi ayam. Jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Karena polisinya tidak bisa kejar. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Terpaksa polisi tembak lagi. Dok! Masih lari, tembak 2 kali. Dok! Masih lari, tembak 3 kali. Dok! Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Tung! Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya? Kakinya kau tembak, kenapa kepalanya kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia oke. Ibu bapak tahu enggak kenapa kita bisa sini ceramah? Bapak tahu kenapa kita bisa ceramah di tempat ini? Karena diizinkan polisi. Biar Pak Bupati mau, kalau polisi tidak mengizinkan, tidak bisa kita tablik akbar. Makanya jangan musuhi polisi. Oh ibu, bapak-bapak, bapak kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah. Bapak cari siapa? Satpol PP. Bapak cari siapa? Polisi. Anak muda, motormu hilang, siapa kau cari? Polisi. Hafal Quran, tidak ketemu, maka kita cari polisi. Maka jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, polisi India. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana tilanu? Oh lengkap, surah-surah lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Kau pembohong. Maksudnya apa? Kenapa saya pembohong? Itu motormu Honda, ya jaketmu Yamaha. Itu polisi film India.
Bukan ini kasihan polisi-polisi kita ini baik-baik nih. Ada Pak Wakapolres yang dampingi kita. Jangan musuh polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Ya, iya. Karena kalau meninggal siapa yang bungkus kok? Jadi polisi lindungi ulama. Ulama jangan maki-maki polisi. Mari kita bekerja sama membangun Dharmasraya. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan tidak beragama Islam? Hubbu aklil haram, yang suka makan uang haram. Siapa mereka? Yang masuk pegawai karena nyogok. Merah langsung. Yang jadi anggota DPR karena nyogok. Itu seluruh ulama berfatwa. Mereka yang ngambil kerja karena nyogok, menyingkirkan orang yang baik karena dia bayar, maka selama dia makan gajinya, selama itu dia makan uang haram. Maka saudara-saudaraku yang pegawai honor, tenang, tidak usah cemas. Daripada kau nyogok, lebih baik jadi pegawai honor. Tidak ada namaku di K1 Ustaz, cari K2. Tidak ada di K2, kau kembali ke rumahmu, cari di kakakmu, pasti ada. Tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-sulah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itulah pegawai honor. Dan itu biasanya banyak Satpol PP, polisi setengah. Mending jadi polisi setengah daripada jadi asisten awalnya nyogok. Mending jadi pegawai honor daripada jadi anggota DPR nyogok. Ada anggota DPR di sini yang jadi kena nyogok? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Hei! 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 Kau larang bupati nyogok, kau larang anggota DPR nyogok, tapi ketika mereka pergi sosialisasi, apa kau bilang? Wane piro. Sama aja bos. Kalian mau pemerintah yang bersih, kalian mau jadi mendapat anggota DPR yang bersih, tapi kalian minta disogok. Siap menerima serangan fajar. Beleng-beleng. Kalau mau membangun kabupaten kita ini, kabupaten yang baru dimekarkan, mari hindarkan budaya sogok. Baik jadi pegawai, jadi anggota DPR, jadi bupati, jangan menerima dan menyogok. Para pejabat yang hadir di sini, yang saya muliakan dan kita muliakan, jangan kau sogok rakyatmu. Kau tepuk tangan tapi kau minta disogok. Majelis Taklim aja minta disogok. Mana buktinya? Pak Bupati, Majelis Taklim saya 40 orang, butuh seragam. Keren. Hei, dari mana Bupati dapat duit kalau semua kau masukkan proposal? Hah? Dari mana? Proyek penunjukan langsung. Maka kalau kalian mau dapat pejabat yang baik, kalian mau mendapat pelayanan masyarakat yang baik dari pejabatmu, tolong jangan kau terima sogok. Sogok kau 300.000, 2 kali makan bakso habis. Tapi kau menderita 5 tahun. Bisa jadi 10 tahun. Maka kalau mau bagus, datang tim sukses bawa sogok, rekam. Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, lain kali kita bahas sogok menyogok. Yang penting sudah paham. Nanti mau pilpres, pilcaleg, pilkada, jauhi sogok. Orang yang mati makan uang haram, matinya mati kafir. Auzubillah min dzalik.
Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam pilcaleg, jangan Islam politik. Islamlah secara benar. Ini politisi kalau mau dicoblos penampilannya kala-kala Ustadz Dasat. Pakai songkok, pakai gamis, keluar masuk masjid, kalau perlu dia pasang balehonya, siap jungkir balik untuk rakyat. Kepalanya dibawa, keren. Begitu terpilih tidak pernah lagi kelihatan. Bagi-bagi kartu nama, sama-sama kita Dharma Seraya, sama-sama ini nomor HP saya. Kalau saya terpilih ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Beleng-beleng. Ya, Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata ketika saya ceramah seperti ini banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi setannya apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih sini. Setan itu handphonemu supaya kau tidak dengar ceramah. Orang sudah ceramah. Jangan ketawa, saya serius sini. Ayo simpan handphone. Selama Bapak Ibu pegang handphone, selama itu pasti Bapak tidak konsentrasi dengar ceramah. Simpan HP-nya, dengar ceramah baik-baik. Ustadz, kita mau dokumen Ustadz. Kalau Bapak Ibu rekam sendiri, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Bagaimana kalau mau nonton Ustadz? Nih ada kamera saya bawa. Gambarnya jelas, suaranya jernih. Ketik saja di YouTube Dasat Latif Dharma Seraya, keluar itu. Ya, sudah itu jangan lupa like and share. Jangan lupa subscribe. Ustadz, sudah kuklik Ustadz, tidak mau terputar. Kuklik tidak mau terputar Ustadz. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Ayo simpan handphone. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang amin? Ayo simpan handphone, simpan. Sebentar Bu, saya layani kau selfie sampai pagi. Saya ini akui saya tidak gagah, lebih gagah Pak Bupati dari saya. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya tuh? Ibu-ibu selfie Ustadz, ulang Ustadz, kabur. Ulang lagi Ustadz, kabur. Dalam hatiku biar kau ulang 10 kali, mukamu yang kabur. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarimu Bu? Berapa? 10. Cacat dong. 20. Ada kaki. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya kepada Jibril, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Lalu Nabi datangi, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak bisa kucatat, apa? Ketika umatmu berkumpul di lapangan kantor Bupati Dharma Seraya, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memperbanyak amal masuk surga dengan haji, tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, mari ketika kumpul seperti ini salawat bareng-bareng karena pahalanya sangat besar. Bisa? Bisa. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa?
Jenis kelamin laki-laki diam dulu, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo Bu, kita salawat bareng-bareng. Yuk, ikuti saya. Sholatullah. Ayo kencang Bu. Ala toha rasul. Salatullah salam. Yang di belakang. Habib. Nilainya 8,5. Ini tidak kencang, inilah suara khas perempuan, syahdu namanya. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ibu-ibu janda yang gadis, kalau kau ditelepon suaminya orang, jangan membuat syahdu. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Bagaimana orang tidak tergoda? Di mana aja Dek? Di rumah aja Bang. Lagi ngapain? Baring-baring. Coba kalau tegas. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Apa kau tanya-tanya? Enggak bertelepon lagi itu besok. Waalaikumsalam. Ibu-ibu diam, bapak-bapak sekarang. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo ibu-ibu diam. Ayo, ayo Pak, ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nilainya 8,7. Diam. Sekarang kita dengar di sini. Ayo bapak-bapak para pejabat ini, jangan mempermalukan jabatan bapak. Ayo. Meskipun Pak Wakil Bupati paling senior, suara paling besar. Karena istri beliau orang Bugis. Ayo, jangan mempermalukan kita di atas sini. Ya, sholat. I love it. Ini mau poligami. Ayo bareng-bareng semua, ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu yang di sini yang duduk tidak kena matahari di atas, tentu lebih banyak pahalanya yang basah keteknya gara-gara panas. Iya dong, Allah menilai kita berdasarkan kesusahan. Yang sudah basah keteknya jangan diangkat supaya tidak mengganggu polusi tetangga. Ya, oke. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Darmasraya beserta istri, Ketua DPRD beserta keluarga, para pejabat sipil militer, Wakapolres dan semua yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kita ini dalam rangka ulang tahun Darmasraya. Yang keberapa? Nabi purna wasiat, kalau kabupaten ini mau maju, kabupaten ini mau hebat laju pembangunannya, laju kesejahteraannya, Nabi pesankan 5 hal. Yang pertama kata Nabi, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Berarti kalau Darmasraya mau maju, bupatinya, DPRD-nya harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memajukan pendidikan kita. Mudah-mudahan ke depan anggota DPR, bupati dan kepala dinas tidak perlu ganti mobil. Amin. Ya. Lebih baik fasilitas sekolah kita majukan. Ya, cari, maka selesai ini Pak Bupati panggil kepala dinas pendidikan. Dengar ceramahnya Ustaz Dasa tadi. Saya tugaskan kamu cari anak-anak Darmasraya yang cerdas, kita sekolahkan sampai kapan dia mau kita biayai. Alhamdulillah saya dapat kabar dari Pak Bupati, beliau sediakan lahan untuk Universitas Andalas yang ada di kabupaten ini. Adik-adik sekalian,
Ini Ustadz Dasat bisa keliling ceramah kiri kanan bukan karena saya jago main bola. Kalah kita kemarinnya. Bukan kalah, cuma Thailand lebih banyak golnya. Bukan kalah, belum tentu kalau dikasih panjang lagi 40 menit bisa menang Indonesia. Cuma lebih banyak golnya Thailand. Ya, kenapa bisa keliling ceramah-ceramah ke sana kemari? Bukan karena saya cakep, tapi kenapa? Karena saya punya ilmu. Maka ibu-ibu, kalau ada anak kita lihat cerdas, kita lihat punya bakat, meskipun bapaknya petani penggarap, meskipun bapaknya cuma buruh kasar, jangan kau putus asa. Sekolahkan anakmu karena Tuhannya anakmu maha kaya. Saya kalau lihat pekerjaan bapak saya, tidak mungkin saya sekolah tinggi-tinggi sampai ke luar negeri. Tapi apa kata bapak saya? Nak, jangan kau putus asa. Kamu miskin, tapi Tuhanmu kaya. Nah, sekarang coba lihat gelar saya. Mana tadi nama saya di Jawa? Sentimen pribadi nih panitianya. Coba tadi MC-nya sebut, Pak Bupati tadi sebut nama saya. Jarang-jarang kau dapat ustadz seperti gelarnya banyaknya Dasat. Doktor Dasat Latif, SOS, sarjana sosial, SAG, sarjana bukan gaib. Sarjana alam gaib, tidak, sarjana agama. SOS, MSI, Master Science. PhD, Philosophy of Doctor, 2 doktornya bos. 1 doktor dalam negeri, 1 doktor luar negeri. 1 doktor syariah hukum Islam, 1 doktor komunikasi politik. Apa karena saya kaya? Tidak, karena saya punya semangat untuk sekolah. Kaya, Allah punya urusan. Rezeki, Allah punya urusan. Jangan sampai anak-anak Dharmasraya putus sekolah karena dia tidak yakin Allah maha kaya. Sekolahkan anak kita, ada saja rezekinya. Kalau memang dia sudah pasrah, sudahlah, sudah tidak dapat rezeki itu. Tapi kalau dia bilang bapaknya sekolah nak, sekolah, Allah maha kaya. Itu namanya hakul yakin. Ana inda sonni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka ada rezekinya, saya kasih kau rezeki. Kalau dia sangka tidak ada, ya tidak ada seperti sangkaanmu. Maka sangka baik terhadap rezeki. Rezeki Allah yang punya urusan. Mana buktinya? Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan itu cicak? Masuk akal enggak? 1 terbang, 1 di dinding. Bagaimana ketemu? 1 di dinding. Nah, enggak ada terminalnya. Di mana dia ketemu? Tetapi ternyata lagu saya waktu kecil ada lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak. Itu lagu anak kecil dulu kita kan, lagu kita bagus-bagus. Sekarang lagu anak-anak sekarang tidak bagus, lagu beleng-beleng. Bu ani belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Bohong. Mana kupu-kupu makan nasi? Kita dulu waktu kecil lagunya kan bagus-bagus, lagunya Umi Rama. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu dulu. Sekarang lagunya orang apa? Pulang-pulangku berbadan 2. Hamil dia pulang. Ya, nah, 1, nuntut ilmu pengetahuan. Saudara-saudaraku para ASN yang bekerja di bawah naungan Departemen Dalam Negeri, yang Allah takdirkan bekerja di kantor ini, kalau kalian mau dapat pekerjaan yang baik, mau dapat posisi yang baik, mau dapat
Jabatan yang baik, sekolah. Jangan cari muka sama bupati. Sekolah, jangan cari muka. Kau sudah punya muka. Ada juga itu ASN kalau ketemu bupati kayak tidak punya harga diri. Ya Pak. Itu zaman Orde Baru, bos. Hei, dengar ini para pegawai yang ada di sini. Hei, dengar. Demi Allah, biar bupatimu senang sama kamu. Kalau istrinya bupati tidak senang, tidak jalan es kamu. Iya toh? Apalagi kalau ibu bupati sudah bilang, saya tidak mau lihat itu stafmu, belem-belem, saya tidak, hancur kau. Daripada cari muka sama manusia, mending kau sekolah. Kalau kau tidak dapat jabatan, kau dapat janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Maka saudaraku, adik-adik, para pegawai yang punya anak usia sekolah, sekolahkan anak kita. Sekolahkan. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah sholat. Tapi ayat pertama Allah turunkan Iqra, baca. Berarti kalian belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Oh ibu, kalau Pak Bupati sodorkan, pilih kitab Durratun Nasihin dengan iPhone 13. Pilih mana bu? Kitab pencitraan. Pilih apa? Ali menjawab, saya pilih ilmu. Harta? Enggak, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada duit 5 juta, masukkan kaleng-kaleng, bele-bele. Itu bele-bele digembok. Sudah itu kaleng dikasih masuk di lemari, gembok lagi. Sudah dia 2 gemboknya. Keluar kamar, gembok lagi, 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi, 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Apa? Setengah mati dijaga toh? Iya. Sementara ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Bupati kemana-mana dikawal Satpol PP. Siap. Mana buktinya? Das Atlati dikawal sama PJR. Kenapa? Karena punya ilmu. Harta setengah mati kau jaga. 2, kelebihan ilmu kata Ali. Harta kau belanjakan berkurang. Ilmu belanjakan, kasih orang, tambah. Saya punya duit 10 juta, saya kasih tetangga 5 juta, duit saya pasti berkurang, tinggal 5 juta. Tapi kalau saya punya Al-Fatihah, saya ajarkan kepada tetangga saya, apa hilang Al-Fatihah saya setelah dia hafal? Tidak. Ya, sudah hafal, sudah Ustaz. Mana Al-Fatihahku? Tidak mungkin. Salatullah, salamullah. Ayo semua. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Kelebihan ketiga, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada tetangga saya dulu di kampung, banyak duitnya, juragan tambak, empang, tapi dia tidak tahu membaca. Maka diajarlah membaca sama anaknya, dibelikan buku yang besar yang ada gambarnya, ada gambar odol, disuruh baca. Apa bacanya nih? PEP tambah PEP, SOSO, PEPSO, DEDNT, apa bacanya? Odol. Belem-belem. Dia pergi, waktu itu belum ada handphone bu, namanya wartel. Wartel yang warung ada telepon interlokal. Dia masuklah ke kamar bicara, dia buka itu nomor HP yang ada di surat catat, nomor HP-nya anaknya. Dia simpan di meja, lalu dia berteriak, halo, ambokmu, bapakmu nak, halo, bapakmu. Dalam hati saya, bagaimana mau nyambung? Haji, pencet dulu nomornya. Dia tidak pencet nomornya. Kau ajarlah saya nak, saya pencetkan. Sudah saya pencet, diambillah itu. Yang di telinga, dia simpan di mulutnya. Yang di mulut, dia simpan di telinganya.
Halo, enggak dia dengar sebab terbalik tuh. Saya bilang, Haji, terbalik Haji. Halo, halo, terbalik Haji. Dia bilang lagi, loha. Bukan halonya terbalik Haji. Ini. Telembeng. Coba bayangkan. Maka ilmu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Mana buktinya? Dengan ilmu saya dapat harta. Dasat latih. Sekarang orang pusing mau kemana-mana. Kenapa? Mahal tiket. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Siapa yang belikan saya? Bupati. Tidak ada urusan tiket. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Berapa Ustaz? Tergantung kemurahan hati Pak Bupati. Iya toh? Itu kenapa? Karena ilmu. Maka adik-adik sekalian, boleh saja orang menghina kamu sekarang. Jangankan orang lain, saudara kadang-kala menghina kita kalau dia tidak lihat kehidupan dunia kita. Sepupu kita, tetangga kita, mereka hina kita. Biarkan, capkan dalam hatimu. Jangan lihat saya sekarang, tunggu saya 15 tahun yang akan datang. Itu adik-adik remaja itu saya pernah alami. Waktu saya SMA, begitu bunyi bel, teman-teman saya lari ke kantin, saya masuk ke musola berdoa. Ya Allah, saya terima nasibku orang miskin, saya terima nasibku orang kampung. Jangan pula kau miskinkan ilmuku. Jadikan diriku sebagai pusat ilmu pengetahuan supaya saya bisa bermanfaat buat orang lain. Dia bilang ke temanku, kampungan ini, kau mesti aja kerjanya, sholat aja kerjanya, kampungan loh. Saya bilang, biar nih, daripada kau ndak ada kampungmu. Dia hina saya bilang apa? Jangan, dalam hati saya, jangan, boleh kau hina saya. Jangan lihat saya sekarang, tunggu saya 15 tahun yang akan datang. Ternyata teman-teman saya yang pernah hina saya dulu, sekarang dia sudah minta selfie-selfie. Maka adik-adik belajar. Modal utama Dharmasraya kalau mau sukses, belajar. Anggota DPR-nya, ASN-nya, polisinya, tentaranya, rakyatnya, pemudanya, ayo, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. 2. Panas ya? Ya. Cukup? Ya. Hah? Ada. Lanjut. Terus. Biarlah Pak Bupati yang teruskan. Masih bisa Pak Bupati 3 periode? Masih bisa ya? Jadi gubernur aja ya. Ya. Yang kedua, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Maka saya Dasat Latif, tidak masuk akal saya, tidak masuk di logika saya. Kalau ada pendakwa, ada mengaku tokoh masyarakat, ada mengaku penceramah, tapi mulutnya kasar. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kita hidup di bumi Nusantara, punya Pancasila. Berapa silanya Pancasila? 5. Berapa? 5. Dari 5 Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengar, kemanusiaan yang adil dan beradab artinya siapapun rakyat Indonesia, apapun profesinya, mau ustadz kah dia, mau tentara kah dia, mau polisi kah dia, mau pengusaha kah dia, jangan kau lepas adabmu. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila itu diajarkan juga adil. Adil itu kadangkala ketidakadilan menyebabkan orang putus asa dan kadangkala protes. Oke, kau protes pemerintahmu, kau protes apa saja, tapi jangan lepas adabmu. Puncak dari semua ilmu, adab. Maka Nabi Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia, dan akhlak manusia yang baik, tutur katanya tidak menyakiti dan tidak menyebarkan kebencian. Saudaraku, saya bukan mau kampanye negara kita. Saya Allah takdirkan sebagai penceramah, keliling dari Sabang sampai Merauke dan juga ke luar negeri. Saya sampai baru-baru ke Mesir, baru-baru ke Eropa, ke Roma. Ibu tahu Roma? Tahu? Tahu Roma? Solok selatan terus belok kiri. Pantas ketika leluhur kita mengatakan Indonesia adalah serpihan surga yang diletakkan ke dunia. Orang Amerika, orang Eropa, orang Australia datang ke Bali untuk apa? Lihat sawah yang bertumpuk-tumpuk.
Untuk melihat sawah-sawahnya yang Indonesia yang cantik, Bapak cari provinsi atau kabupaten Indonesia yang tidak ada sawahnya. Tidak perlu Bapak keluarkan duit puluhan juta untuk lihat sawah. Buka, keluar dari kampung kita, keluar jalan-jalan sedikit, sudah nampak sawah menguning dan menghijau. Tidak perlu keluar duit. Orang Eropa datang hanya lihat sawah. Alhamdulillah. Bapak yang pernah Allah takdirkan ke Saudi Arabia, begitu pesawat mau landing ke Jeddah atau Madinah atau di Riyadh, begitu mau landing, apa yang Bapak lihat? Padang pasir. Gunungnya coklat, tidak ada hijau seperti gunung kita. Alhamdulillah, mereka datang sampai ke Bogor, mengeluarkan duit sampai ratusan juta hanya untuk melihat hutan-hutan yang hijau. Kita tidak perlu keluarkan hutan. Maka kalau kau benci negaramu, kau tidak senang dengan pemerintahmu, bukan dengan menjelek-jelekkan negaramu, bukan dengan memaki-maki negaramu, karena itu bukan solusi dan jalan keluar. Kalau mau protes, kau masuk parlemen baik-baik, kau masuk jadi anggota DPR baik-baik, kau ikut pilcaleg, kau masuk anggota DPR, bela negaramu di DPR, kau masuk anakmu pegawai negeri, kau masuk di dalam perbaiki pejabat-pejabat yang ada di dalam, bukan dengan menghina dan mengeluarkan kata-kata kotor. Siapa kala bejat Fir'aun? Ketika Musa alaihissalam Allah perintahkan ke Fir'aun nasihati, Allah tidak katakan kau maki-maki Fir'aun, kau hina Fir'aun, kau lempari Fir'aun. Tidak, Allah cuma minta kau datang dengan kalimat layanun, kalimat yang sopan, yang baik. Padahal itu sudah Fir'aun. Maka saudara, masyarakat Darmasraya tidak setuju, tidak senang dengan pemerintah, bukan dengan memaki-maki di medsos. Kalau maki-maki di medsos dituntut, apa namanya? Pelanggaran undang-undang IT, masuk penjara, baru kau menyesal. Saya mohon dimaafkan, saya hilang. Apalagi, ya? Karena waktu terbatas. Yang ketiga, ketika kalian mau maju, kata Nabi, silul arham, sambungkan persaudaraan. Jangan berpecah belah. Pilpres sudah selesai, mari saudaraku cebong sama kampret. Menyatulah kalian. Kenapa? Karena kemarin Pilpres sudah selesai. Pak Jokowi Anda tusuk, dapat bonus Prabowo Sandi. Mana buktinya? Sudah masuk parlemen juga, jadi itu bonus. Jokowi kita coblos, ya bonusnya Prabowo Sandi. Mana? Karena sudah masuk jadi menteri juga. Aman kalian masih berkumpul, cebong kampret. Apa? Selesai. Pilpres sudah selesai, pilcaleg sudah selesai, pilkada selesai. Tidak ada kebencian lagi. Mari kita sama-sama rapatkan barisan, bangun Darmasraya. Pak Bupati, selesai pilkada. Jangan lagi dendam yang tidak mendukung Bapak. Berarti barangkali ada juga pertimbangan sehingga tidak mendukung. Barangkali janji palsu. Ya Pak, sudahlah. Kalian juga yang kalah tidak usah menyebarkan kebencian di medsos. Lebih baik kau datangi Bupati, Pak, Bapak menang. Waktu itu saya pilih beda pilihan, tapi kita semua rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Darmasraya, damai Pak. Tidak usah sebar menyerang kiri kanan. Kalau kau sudah nyerang kiri kanan, tidak mau datang berdamai dengan Bupati, sudah kau kalah, kau tidak dapat juga penunjukan langsung. Coba kalau kau datang, saya menyatakan diri kalah Pak Bupati, oke deh, biasalah itu ada proyek, ini kau kerja yang 70 juta. Tidak ada baiknya orang berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan biasanya penyebab kita bercerai-berai apa? Satu, sangka buruk. Di kantor ini Pak, kalau banyak pegawainya sangka buruk sama bupati, pasti di kantor tidak maju dan kalian akan tertinggal dari kabupaten lain. Kenapa itu? Dia pegawai baru kok sudah dipromosi, mentang-mentang dekat dengan istri bupati. Ya rezekinya orang. Sudahlah, kau juga kalau begitu kau akan dapati juga. Kalau begitu, ya betul dia pegawai baru, tapi otaknya Pentium 4. Bapak sudah puluhan tahun tapi otaknya Pentium 1. Disuruh bikin surat, sudah Pak, sudah. Mana? Tinggal di print, belum sudah itu namanya. Ada juga itu pegawai begitu, sudah ada tupoksinya, sudah ada contohnya, belum juga bisa kerja. Bagaimana kau tidak berkarat? Akhirnya apa? Bupati jadikan kau staf ahli yang tidak ada stafnya. Salatullah salamullah
Yasin. Abilillah. Sangka buruk, jangan berhenti sangka buruk. Kalau ada di promosi Pak Bupati, rezekinya dia. Kalau ada orang dikasih maju, rezekinya dia. Tidak usah kalian dengki dan sangka buruk. Kalau bupati salah dan ada dosa, dia yang tanggung dosanya. Bapak tidak ikut tanggung dosanya. Sudahlah. Lebih baik kita rapatkan barisan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Darmasraya ini seperti badan ini kata Nabi. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Tangan kanan gatal, kiri yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya kita. Coba lihat tangan badan kita. Anak muda jalan malam minggu, tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, semua badan ikut merasakan. Mulut dulu tuh. Lalu mulut meniup. Tangan mengusap. Coba, tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa, kau jalan lagi. Begitu mestinya kita di Darmasraya. Ada sekda, ada asisten, ada bupati, staf ahli, pegawai honor, tentara, polisi, guru. Berbeda posisi, satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Kalau di sini ribut, demi Allah, bukan orang Sulawesi yang ada di Sulawesi rugi. Kalau di sini tidak maju, bukan kami orang Bugis yang merugi, tapi orang-orang Darmasraya sendiri yang merugi. Maka mari rapatkan barisan, kuatkan, kokohkan. Yang berikutnya yang membuat orang biasa berbelah. Apa itu? Setelah sangka buruk, apa? Sombong. Apa yang membuat kalian sombong? Jabatan. Pak Bupati 10 tahun saja, bos. Sudah itu lepas jabatan, diambil lagi orang. Bapak sudah 10 tahun, pasti keluar dari sini. Bapak masih mau pakai itu lambang Garuda, dibilangnya orang gila. Apalagi mau sombong? Asisten 1, asisten 2, sekda mau sombong. Apa batasnya? Pensiun. Mana ada bisa tangkis itu pensiun? Biar kau saudara bupati pensiun, keluar dari kantor bupati. Sekda aja tidak boleh sombong, asisten aja tidak boleh sombong, bupati aja tidak boleh sombong, apalagi kau yang pengangguran. Ustadz mau sombong, saya mau sombong. Jangan sombong pada saat kau bisa menjadi seperti ini karena ada yang nonton kamu. Kalau ada merasa dirinya ustadz hebat, kau hebat bukan karena kamu, tapi apa? Karena ada yang nonton. Kalau tidak ada penonton saya, di panggung sini tidak ada yang nonton, 2 jam saya berapi-api, teriak hebat, 2 jam tidak ada yang nonton. Lewat Pak Kapolres, sudah lama itu sakit Ustaz. Kenapa kita mau sombongkan? Allah tidak senang orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena itu sifat mutlak bagi Allah. Al-Mutakabbir, yang maha sombong, tidak boleh kau ambil sifatnya Allah. Ayo. Yang keempat, kalau mau sukses masyarakat Darmasraya, kata Nabi, at'im al-masakin. Beri makan fakir miskin, bersedekahlah. Maka sebagai wujud bersyukur, Pak Bupati, ini para pejabat-pejabat, pengusaha kumpul-kumpul. Ayo kita patungan, kumpul berapa beras. Kepala Dinas PU berapa beras kau sediakan. Kepala Dinas Pendidikan berapa beras kau sediakan. Cari rumah-rumah yatim piatu dan janda-janda tua, bawa ke situ. Insya Allah Bapak berjaya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ibu-ibu yang ada di atas sini, ini cincin berlian. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai ini? Cincin berliannya. Siapa yang pakai? Anak. Bukan, istri kedua. Iya pasti kawin lagi. Jangan lagi kau cemburu kalau sudah dikubur. Tidak ada lagi cemburumu. Kau berhadapan mungkar nakir. Dia dengarlah istri saya di rumah ceramah saya ini. Dia bilang, Ustaz, jadi saya nanti kalau meninggal Ustaz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayangku, kau duduk di sampingku, aku jelaskan baik-baik. Istriku tersayang, jangankan kau sudah meninggal, kau masih hidup saja saya selalu berpikir mau kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Mohon maaf Pak Ibu Bupati. Iyalah, maka daripada dipakai istri kedua itu cincin berlian, lebih sedekahkan. Sedekahkan.
terlalu pelit. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya mau sedekah Ustaz, tapi saya kan miskin. Sedekahmu adalah akhlak. Kau tidak bisa kasih sedekah tetanggamu dengan duit kue, maka sedekahlah dengan cara apa? Jaga rumahnya ketika dia pergi. Ada masjid dibangun Pak Bupati yang luar biasa. Dengar kabar 13.000 daya tampungnya. Mari berpartisipasi. Allah sudah sediakan masjid itu. Pejabat sedekah dengan apa? Anggarannya, anggota DPR ketuk palu cepat. Kontraktornya jangan main mata di situ. Kalau kau masjid saja kau main-main, tunggu kau. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Nah, jadi kontraktor penghuni sorga sama neraka SMS-an. Dia bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ bos? Dia bilang nggak ada enak di neraka, di blender terus kita, nggak ada jam istirahat. Dia bilang kamu di sorga bagaimana? Wow, nyamannya di sorga ini 1 laki-laki 7 bidadari, perawan terus. Baru dibayangkan sudah ada di samping kita. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang penghuni surga, boleh aja. Gimana caranya? Kan penghuni neraka kan kreatif. Dia bilang kami bangun jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif, efisien, selesai. Sampai di tengah, dilihat-lihat itu jembatan dari neraka surga. Kenapa belum mulai proyeknya? Kami sudah sampai. Teriaklah ini dari surga. Mas bro, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai sesuai perjanjian. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Hati-hati pemborong yang ada di kantor sini. Hati-hati. Dan biasanya pemborong itu tim sukses. Hati-hati kok tim sukses. Langsung teman saya anggota DPR bilang, aman dong kami. Saya, kau pernah juga dengar anggota DPR di akhirat? Jadi, masuklah surga, penghuni surga penghafal Quran. Begitu sampai dalam surga dilihat penghafal Quran ini, lihat, kenapa banyak anggota dewan di dalam surga? Di negaraku banyak ditangkap. Operasi tangkap tangan apa? OTT. Dia pergi protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di situ? Negara saya banyak ditangkap. Kata penjaga surga, malaikat, nggak usah kau ribut. Ini cuma reses. Sebentar lagi dia pulang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Darmasraya kalau mau bangun, maju sedekah. Pejabat sedekah dengan jabatannya. Anggota polisi sedekah dengan menertibkan keamanan rakyatnya. Mubaliknya sedekah dengan ilmunya. Masyarakatnya sedekah dengan tertibnya, gampang diatur. Pemudanya sedekah dengan jihadnya menuntut ilmu. Kalau ini semua kita lakukan, sedekah dengan profesi kita masing-masing, insya Allah Darmasraya cepat maju. Jangan pelit. Mau lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat kalau ulang tahun kabupaten, artis diundang. Kasih hotel bintang 5, pesawat bisnis kelas, belum sampai sudah transfer uang blocking time namanya. Sampai di sini dia cuma datang bawa alamat palsu, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang Pak, dikasih lihat-lihat saja. Pulang bayar 100 juta, sampai di Jakarta 100 juta itu dipakai hura-hura, dipakai narkoba. Giliran kantor membutuhkan imam penghafal Quran, dijemput. Tidak, kirim Gojek. Datanglah itu jemput kita naik motor. Tidak ada stang kakinya satu. Tak gantung kaki satu. Hujan satu mantel kita berdua. Setengah mati tunduk. Sudah sampai deh, sedikit lagi Pak Imam. Sedikit lagi, 2 kali lagi tikungan. Basah.
Sampai di rumahnya, kantor bupati dia barasa salawatan lah, tidak ada kipas angin karena mati lampu. Busa-busa kalimatnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi 1 jam. Begitu mau pulang dikasih uang 50.000. Dia bilang suaminya, kenapa cuma 50 kau kasih? Setengah mati kasihan itu, kehujanan, dia tinggalkan sawahnya, dia datang berkahi rumahmu. Saya kau 50. Dia bilang istrinya, sudah tambah di situ pisang 2 sisir. Tapi kalau dari Mas Raya ya aman, alhamdulillah. Makanya saya mau datang lagi kedua kalinya karena pelayanan prima. Yang kelima, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. 4 ini ikhtiar hubungan kepada sesama manusia, tapi jangan lupa jadikan Allah sebagai sumber segala sesuatunya, yaitu minta dalam sholat tahajudmu. Ustadz, saya mau berdoa tapi tidak tahu bahasa Arab. Berdoa tidak harus memakai bahasa Arab. Berdoa boleh pakai bahasa Padang, boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Jawa, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Itu bahasa isyarat, dia suaminya kawin lagi. Sudah, tidak mesti. Oh, malaikat sudah tahu sakit hatinya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 5 ini. Kalau ini kita rangkum, kita amalkan janji Allah dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Demikian, banyak yang kita ingin sampaikan lagi, tapi apa boleh buat, waktu yang terbatas. Terima kasih Pak Bupati yang telah mengundang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya ada manfaat. Meskipun kita tidak sempat berselfie-selfie dan berjabat tangan, tapi yakinlah di hatiku ada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya menutup dengan pantun, karena di sini selalu berpantun, saya pun mau berpantun. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini, Selasa tanggal 4 Januari 2022. Semoga pesan dari Ustadz kita dapat kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya Andison, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimohonkan buat tamu undangan bersama Ustadz kita untuk foto bersama, ya.